Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kabut ya. Jadi udaranya tampak sekali sedang hujan. Ya, saya akan berusaha menyampaikan dalam hujan-hujan ini kali ini dengan judul ada topik yang dimintakan tentang apakah diperlukan pasien-pasien yang sudah menderita COVID atau sudah pernah terkena COVID dilakukan vaksinasi kembali, ya, atau penyintas COVID dilakukan vaksinasi. Itu adalah suatu pertanyaan yang sebenarnya sudah banyak yang membicarakan tentang hal ini. Akan tetapi kita akan lebih jelas ya. Pada suatu saat jika seorang pasien yang menderita COVID biasanya akan mendapatkan suatu kekebalan alamiah. Tapi setiap pasien-pasien menderita COVID itu akan bergantung kekuatan antibodinya dari seberapa parah derajat untuk COVID itu sendiri. Nah, seandainya kalau kita lihat semakin parah seseorang menerima suatu tekanan atau suatu serangan, maka semakin kuat antibodi atau semakin banyak antibodi yang dipunyai oleh si pasien tersebut. Nah, akan tetapi kita harus juga perhatikan kira-kira orang itu kuat nggak menerima penyakit tersebut. Apakah memang didapatkan suatu komplikasi yang lanjut? Apakah memang didapatkan suatu gangguan berupa komplikasi organ-organ lain yang membuat resiko baru gitu lah. Jadi inti poinnya adalah kita harus lihat dulu kekuatan si pasien. Memang semakin dia berat kekuatan serangan dari virus tersebut, maka akan terlibat pembentukan antibodi yang lebih banyak dibandingkan orang yang mempunyai riwayat COVID tetapi derajat ringan atau tanpa gejala. Bahkan kemarin juga didapatkan pasien, dok saya sudah mendapatkan data kalau saya terkena COVID tetapi kok saya nggak ada gejala. Kemudian dia coba cek antibodinya 2 bulan berikutnya, pada saat cek antibodinya ternyata nihil atau nol antibodinya. Dia bertanya, dok ini berarti saya kena COVID apa enggak kemarin? Ya bisa saja memang kena COVID, akan tetapi karena dia terlalu ringan derajatnya maka dampak pembentukan antibodi sangat minimal. Ya, belum tentu pasien tersebut tidak mempunyai antibodinya, tetapi antibodi sangat minimal, bahkan zero. Jadi kita perlu apa tidak? Pada dasarnya setiap pasien-pasien penyintas COVID sebaiknya dilakukan kekebalan tambahan. Ya, berdasarkan dari beberapa penelitian dikatakan bahwa pasien yang penyintas COVID mempunyai antibodi antara 3 bulan bahkan sampai dengan 8 bulan. Ya, maka dari itu sebaiknya pasien-pasien penyintas COVID kita ambil yang terpendek 3 bulan baru dilakukan tambahan vaksin, ya, kekebalan tambahan yang diberikan pada seseorang yang sudah pernah menderita COVID. Karena banyak kasus pasien-pasien yang sudah menderita COVID ternyata didapatkan adanya reinfeksi. Nah, reinfeksi inilah yang ternyata mempunyai resiko. Dalam artian bagaimana? Resikonya adalah semakin dia sudah pernah kena COVID, serangan kedua bisa jadi lebih parah. Karena seharusnya tubuh mempunyai antibodi, dia mempunyai resiko untuk melawan si virus tersebut supaya tidak terjadi keparahan yang sama. Ya, dan biasanya pasien-pasien yang sudah mempunyai antibodi terhadap COVID, maka pasien tersebut seandainya terjadi reinfeksi seharusnya tidak akan seberat yang pertama, atau dia tidak mempunyai risiko ke arah kritikal, bahkan tidak mempunyai risiko atau mempunyai risiko yang sangat minimal untuk jadi derajat berat. Maka dari itu sebaiknya dalam waktu 3 bulan, ya, karena di Indonesia lebih prioritas saat ini adalah pasien-pasien yang belum pernah terkena COVID yang diberikan vaksinasi dahulu, di mana pasien tersebut akan mudah rapuh, maka dia akan diberikan kekebalan tambahan dahulu. Ya. Kenapa 2 kali? Kenapa harus diberikan 2 kali injeksi? Jadi ada beberapa vaksin yang diberikan, tapi beberapa vaksin tersebut diberikan sebanyak 2 kali. Suntikan yang pertama ditargetkan adalah untuk mengenalkan tubuh terhadap virus yang masuk. Jadi biasa ada virus dimatikan, ada materi genetiknya, tergantung mana yang bisa dipakai. Jadi kalau
Yang pertama itu tubuh dikenali dulu sama virus yang sudah dimakan atau dimatikan atau materi genetiknya, supaya dia bisa membuat, oh ini loh musuhku, ini musuh saya nih, pasukannya seperti apa, strategi perangnya bagaimana. Nah, kita bentuk tuh tim elitnya atau pasukan elitnya supaya kita bisa melawan. Nah, vaksin yang kedua diberikan tempo 14 hari, ada yang diberikan tempo 28 hari ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mempunyai tempo supaya dapat diberikan tambahan supply, tambahan senjata, tambahan pengenalan yang baru. Dan ini loh pasukan saya yang harus diberikan kekebalannya itu apa. Nah, itulah pasukan antibodi pada pasien-pasien yang diberikan vaksinasi tersebut. Entah itu pasien yang sudah terkena COVID ataupun pasien yang belum pernah terkena COVID. Dan biasanya kita akan lihat berapa lama rentangnya. Rentangnya berapa lama untuk mempunyai kewaspadaan akibat menurunnya antibodi pada tubuh. Antibodi yang semakin lebih rendah, jadi semakin bertambahnya waktu pasukannya untuk antibodi terhadap si virus, dia biasanya akan berkurang, gitu ya. Ingat, ini antibodi, bukan antivirus. Vaksin merupakan suatu pasukan yang kita bentuk dari tubuh untuk kita bisa melawan si virus tersebut. Jadi bukan kita jadi anti terhadap virusnya. Ya, vaksin tersebut targetnya adalah untuk memberikan tambahan pasukan supaya kita bisa melawan, sehingga tidak terjadi resiko keparahan untuk terkena suatu virus COVID. Ya, insya Allah program ini akan lebih sukses, lebih berhasil. Tapi jangan lupa, meskipun kita dilakukan vaksinasi, meskipun kita sudah sebagai penyintas COVID, ataupun meskipun kita merasa diri kita sudah pernah kuat terhadap virus ini, kita harus tetap berupaya makanan yang sehat, vitamin yang cukup. Mau menggunakan herbal, silahkan pergunakan sebaik mungkin. Madu, ya, jahe, habatus saudah yang membuat suatu perbaikan pada tubuh kita, mempunyai antioksidan, sambiloto, silahkan lakukan yang terbaik, ya. Dan kemudian doa dan pasrah. Setelah ikhlas, kita selama menjalani pandemi COVID ini hingga kita dapat survive untuk berikutnya. Kita rindu masa sebelum COVID. Saya rindu, Anda rindu. Kita ingin bercengkrama kembali bersama. Insya Allah kita dapat melewati pandemi COVID dengan baik. Di belakang hujan berkabut. Kalau kita lihat, mungkin suatu saat kabut itu tidak akan turun terus, hujan pun akan reda. Insya Allah nanti kita akan sambut mentari pagi ataupun suasana yang lebih indah lagi. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.